Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Adisti, NPM 2011 030290 dari kelas F jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Definisi Pluralitas dan Pluralisme Agama dan Budaya dengan dosen pengampun Bapak Ahmad Saifullah MPD. Definisi pluralitas agama dan budaya. Pluralitas adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak satu kebudayaan, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak meredukasikan segala sesuatu pada suatu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik, dan religius. Faktor penyebab tumbuh kembangnya pluralisme ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal. Faktor internal di sini yaitu mengenai masalah teologis, keyakinan seseorang yang mutlak dan absolut terhadap apa ada yang diyakini dan diimaninya merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme agama tak ada yang mempertentangkannya, hingga muncul teori tentang relativisme agama. Pemikiran relativisme ini merupakan sebuah sikap pluralisme terhadap agama. Faktor eksternal. Faktor eksternal 1. Faktor sosial politik. Faktor sosial politik ini berhubungan dengan munculnya pemikiran mengenai masalah liberalisme yang menyuarakan kebebasan, toleransi, kesamaan, dan pluralisme. Liberalisme inilah yang menjadi cikal bakal pluralisme. 7. Pada awal liberalisme hanya menyangkut mengenai masalah politik belaka, namun pada akhirnya menyangkut masalah keagamaan juga. Politik liberal atau proses demokrasi telah menciptakan perubahan yang sistematis dan luar biasa dalam sikap dan pandangan manusia terhadap agama secara umum, sehingga dari sikap ini timbullah pluralisme agama. 2. Faktor keilmuan. Faktor keilmuan, pada hakikatnya terdapat banyak faktor keilmuan yang berkaitan dengan munculnya pluralisme. Namun yang berkaitan langsung dengan pembahasan ini adalah maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap agama-agama dunia, atau yang sering dikenal dengan perbandingan agama. Di antara temuan dan kesimpulan yang penting yang telah dicapai adalah bahwa agama-agama di dunia hanyalah merupakan ekspresi atau manifestasi yang beragam dari suatu hakikat metafisik yang absolut dan tunggal. Dengan kata lain, semua agama adalah sama. Dasar-dasar pluralisme yaitu ada 3. Pertama, filosofis kemanusiaan. Yang kedua, sosial kemasyarakatan dan budaya. Yang ketiga, ada teologis. Nilai-nilai pluralisme. Yang pertama, nilai kebebasan dan pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Dalam kaitannya dengan pluralisme agama, ketika manusia meyakini bahwa kebenaran ada dalam genggaman Tuhan, hendaknya juga diyakini adanya kenisbian dan kerelatifan manusia dalam menangkap kebenaran Tuhan tersebut. Dengan menyadari kekurangan manusia ini, klaim dan monopoli kebenaran oleh sekelompok manusia diharap tidak terjadi lagi. Ahmad Najib Burhani mengemukakan bahwa semua manusia harus menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kebenaran pada penganut agama lain serta toleransi tersebut. Perbedaan itu. Yang kedua, nilai keadilan. Keadilan menurut Zainuddin Ali dalam pendidikan agama Islam adalah kata jadian dari kata adil yang terambil dari bahasa Arab, yaitu adil. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata adil diartikan sebagai tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpijak kepada kebenaran, dan berarti sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Dalam perspektif Islam, keadilan sebagai prinsip yang mewujudkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan
terus-terangan merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Al-Quran. Yang ketiga ada nilai tenggang rasa dan saling menghormati. Dalam masyarakat majemuk yang menghimpun penganut beberapa agama, teologi eksklusif tidak dapat dijadikan landasan untuk hidup berdampingan secara damai dan rukun. Indonesia dengan mayoritas penduduk Islam harus mampu memberi contoh pada umat agama lain bahwa teologi eksklusifis bagaikan tanaman yang tidak senyawa dengan bumi Indonesia. Al-Quran jauh sebelumnya telah menegaskan semangat saling menghormati demi tercapainya kehidupan keagamaan yang harmonis. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab suci pemuka agama. Semangat saling menghormati untuk ini juga diberikan kepada Nabi. Sebagai ekstivisis, bagaimana tanaman yang senyawa dengan bumi Indonesia. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab suci pemuka-pemuka agama semangat saling menghormati ini juga diberikan Nabi sebagaimana riwayat yang dikutip oleh Zainuddin Ali dalam pendidikan agama Islam, yaitu pada saat Nabi bersama para sahabatnya berkumpul, tiba-tiba ada mayat Yahudi yang lewat di hadapan Rasulullah. Maka Rasul berserta sahabatnya tersentak berdiri. Yang keempat adalah nilai persatuan. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.